Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini ada tentang bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu Malaysia semakin lama semakin dipinggirkan. Dan ada seseorang dari Malaysia, seorang akademisi juga, yang mengusulkan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi di negara Malaysia. Ini menarik ya teman-teman. Padahal orang Malaysia ini paling anti bahasa Indonesia. Jadi ada seorang akademisi dari Malaysia mengusulkan Malaysia memakai bahasa Indonesia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama saksikan video satu ini tonton sampai selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei, dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang, dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting ya. Kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okay. Orang kata mana identiti kita? Bukan about identiti. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama, kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak di Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi Jemaah 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan susulan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ya, sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak setuju je sebut. Saya bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidaklah nasionalis. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah. Di Indonesia pun kita buat di Sastra Management Enterprise, bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu. Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan
kawan saya di Indonesia terbitkan macam ni lah. Kita nak kerjasama. Ini kita pergi petani, orang petani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu juga. Akarnya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah sebuah dialek dari bahasa Melayu, ya. Dan bahasa Indonesia ini paling banyak pemakainya di seluruh negara ASEAN. Kita ada 285 juta orang, berbeda-beda suku, tersebar di banyak pulau. Tapi kita, kalau kita berpendidikan, sekolah, itu kita bisa bahasa Indonesia, boleh cakap bahasa Indonesia, ya, boleh paham bahasa Indonesia. Nah, ini saya memberikan sebuah saran supaya semua negara-negara jiran seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang penduduknya memakai bahasa Melayu dengan versi dia sendiri-sendiri, itu boleh belajar bahasa Indonesia dan mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ya, bahasa resmi di negara masing-masing. Jadi kita seragamkan dialek bahasa Melayu kita menggunakan versi bahasa Indonesia, ya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana ada seorang akademisi atau orang Malaysia yang ingin sekali negara Malaysia memakai bahasa Indonesia karena dianggap bahwa bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini tidak mampu menyatukan bangsa Malaysia, dan dianggapnya bahasa Melayu di Malaysia ini terlalu ketinggalan zaman, sehingga dia mempunyai ide untuk memakai bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini sudah diakui oleh UNESCO, dan bahasa Indonesia ini dipertuturkan kurang lebih 300 juta di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, dia beranggapan bahwa bahasa Indonesia memang benar berakarkan dari bahasa Melayu Riau. Jadi dia usulan tersebut sangat masuk akal, dan dia ingin negara-negara kawasan seperti Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam juga bisa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di 3 negara tersebut, ya teman-teman. Jadi ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini adalah menguasai Nusantara. Jadi mau tidak mau, ketiga negara tersebut, Malaysia, Singapura, Brunei, dan terutama Malaysia, harus mengakui bahasa Indonesia dan harus memakai bahasa Indonesia. Karena apa? Jika orang Malaysia tidak mau memakai bahasa Indonesia, maka kaum Melayu yang ada di Malaysia semakin lama akan semakin terjepit. Kaum Melayu di Malaysia makin lama makin terjepit oleh pendatang asing, ya, dari bangsa India atau bangsa China. Jika orang Melayu tidak mengikuti orang Indonesia, maka kaum Melayu di Malaysia nasibnya akan menjadi minoritas. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.